majemuk ya. Nah, peluang kejadian majemuk ini kita jadikan seperti ini, maka jika 2 atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Jadi kalau di kejadiannya yang pertama dan kejadian kedua itu dilakukan barengan atau seperti apa nanti ya. Nah, peluang komplement dari suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku P. Ya, peluang A ditambah peluang komplement A sama dengan 1. Ya, misalnya nih, dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil bukan kartu as? Nah, kan kalau misalnya kartu asnya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti PB actionnya ya, PB actionnya peluang kejadian B actionnya adalah 4/52 ya, sama dengan 1/3. Jadi peluang kejadian yang B yang terambil bukan kartu as adalah 1 kurang 1/13, yaitu 12/13. Begitu. Paham? Oke. Paham sih. Ya, biasanya misalnya kalau yang tadi kan yang ditanya itu peluang terambilnya kartu hitam. Peluang terambilnya kartu keriting ya. Nah, yang ini bukan keriting. Berarti yang bukan keriting adalah 1 kurang peluang keriting. Kan gitu. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, nih, 3 buah koin ditos bersamaan. Tentukan peluang paling sedikit munculnya. Kak, sebentar ya, Kak. Bentar, Apa? aku mau bukan pin dulu, bentar. Oh, oke. 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 Sudah? Oke. Ya. Ya udah, Kak. Oke, lanjut ya. Iya. Contoh kedua, misalnya 3 buah koin itu ditos bersamaan. Tentukan peluang sedikitnya muncul 1 angka. Nah, 3 koin itu di lambung samaan berarti NS-nya ya itu sama dengan 8 karena 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka jika ya A adalah kejadian paling sedikit muncul 1 angka, maka komplement dari A yaitu A aksen ya kan. Nah, kejadian tidak ada angka yang muncul dari ketiga koin tersebut atau ketiganya muncul gambar ya. Jadi ketiganya bisa muncul gambar. Oke. Maka N aksen A-nya pasti 1 ya kan? Karena gambar. Ya kan dia bilang paling tidak 1 angka ya. Nah, berarti P aksennya itu sama dengan 1/8
Jadi peluang kejadian muncul 3 gambar adalah, jadi peluang kejadian muncul paling sedikit satu angka adalah 1 kurang 1/8 sama dengan 7/8. Begitu. Paham nggak? Oke, paham, paham. Kita lanjut ya. Iya. Nah, gambar berikut menunjukkan sebuah sasaran dalam latihan menembak yang terdiri dari 2 lingkaran ya. Berpusat jari-jarinya 2 cm dan 5 cm nih. Jika seorang menembak selalu mengenai sasaran, tentukan peluang bahwa peluru akan mengenai daerah lingkaran dalam dan daerah lingkaran luar. Nah, kita tahu daerah luasnya ini ya. Kita cari jari-jari lingkaran besar itu R1 itu 5 ya kan. Sehingga luasnya itu sama dengan 25 pi ya kan. Sedangkan jari-jari lingkaran dalam itu R2 itu berarti 2 ya kan, berarti 4 pi. 4 pi cm kuadrat. Jadi peluangnya mengenai daerah lingkaran dalam itu 4/25 ya, karena A2/A1. Nah, daerah lingkaran luar merupakan komplemen dari daerah lingkaran dalam ya kan. Sehingga peluang mengenai daerah lingkaran luar adalah 1 kurang P ya. P yang mengenali daerah lingkaran dalam. Jadinya 1 kurang 4/25. Jadi 21/25 gitu. Bisa dipahami ya? Jari-jari lingkaran besar. Gimana? Sebentar. Jari-jari lingkaran besar. Baca single luas A. Oh, oke, oke. Oke, oke. Paham, paham. Bisa dipahami? Udah. Bisa. Kemudian ada namanya penjumlahan peluang ya. Penjumlahan peluang itu dia dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu bersamaan, misalkan kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan 4 dan kejadian B itu jumlah angkanya dihasilkan 10, maka A itu 1,32231 ya kan, B itu 4655 dan 64, cuma itu ya. Nah, tampak bahwa tidak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen B.
alias ini kejadiannya saling lepas ya, tidak ada keterkaitan satu sama lain. Ya. Jadi kita kenal dengan ada namanya kejadian saling lepas, tidak ada kesamaan, ada kejadian yang tidak saling lepas, berarti salah satunya ada komponennya. Nah, untuk A dan B, dua kejadian saling lepas, itu peluangnya adalah peluang A tambah peluang B aja. Tapi untuk A dan B, dua kejadian saling tidak lepas, itu peluang A ya, ditambah peluang B dikurang peluang A irisan peluang B. Begitu. Ini yang ditulis coba. Ini rumusnya. Ini apa kejadian saling lepas? Ada yang kejadian saling lepas, ada kejadian yang tidak saling lepas. Sudah? Belum Kak. Oke, udah Kak. Sudah? Udah Kak. Oke. Hmm, selanjutnya itu adalah contoh kejadian saling lepas ya, kayak gini. Dua buah dadu saling dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang munculnya angka berjumlah 4 atau 10? Nah, tadi kan berarti kita tahu peluang angka 4 itu kan dapatnya 3 ya, NA-nya 3. Tapi yang NS-nya itu 36 karena dua buah dadu. Berarti kan 6 pangkat 2 ya kan? Begitu kemarin untuk menentukan NS-nya. Nah, sedangkan untuk yang angka yang dadu yang berjumlah 10 itu juga 3 juga ya, jadi sama. Jadi dengan demikian peluang ya, peluang munculnya angka berjumlah 4 atau 10, berarti kan 4 atau 10 berarti P A ya atau B gitu sama dengan peluang A tambah peluang B. Jadinya 3/36 tambah 3/36 sama dengan 6/36 alias 1/6. Itu kejadian saling lepas. Kalau kejadian tidak saling lepas, dia saling berikatan. Contohnya gini, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge ya. Tentukan peluang yang terambil dari kartu intan atau kartu as. Nah, satu set kartu bridge itu kan 52 ya. Berarti NS-nya 52. Jika kejadian A itu menyatakan terambil kartu intan, banyak kartu intan itu ada 13 ya. Sehingga Intan. NA-nya itu 13. Intan itu yang mana ya? Yang bentuknya kayak ini. Kalau kita bilangnya lupis sih. Itu loh yang Kayak apa? kan Segi belah ketupat. Oh, belah ketupat. Diamond ya, Yang diamond. belah ketupat.
Ya diamond. Oh iya, iya, iya. Itu intan kan. Iya. Kejadian A dan B. Kejadian A dan B menyatakan terambilnya kartu as sebanyak kartu as ada 4 ya kan. Nah kartu as ada 4, tapi ingat bahwasanya ada kartu as juga yang mana kartu asnya itu intan, ya enggak? Iya. Nah berarti ada yang saling terhubung itu yang kartu as intan itu, ya kan? Dengan demikian kita dapatin bahwasanya peluang A dan B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B, yaitu 13/52 ditambah 4/52, ya kan? Dikurang 1/52. Maka dapatlah 4/13. Tuh. Kenapa kurang 1 tadi? Kenapa kurang Karena 1? kan kenapa kurang satu kan kartu intan itu kan yang ditanya kartu intan dan atau kartu as. Nah, sedangkan ada kemungkinannya kartu intan itu juga kartu as. Kan? Oh iya juga. Kan dia kan saling ini tidak lepas, saling berikatan dia. Ada satu. Bisa jadi dia kedua-duanya, bisa dia sebagai kartu as, bisa sebagai kartu intan. Atau kartu intan as ya. Iya, iya. Oke. Oke, coba kerjain nomor 2 untuk kejadian saling tidak lepas. Hmm. Aman? Hmm. Sebentar. Terus
Kalau sudah kasih tahu ya. Ayo, Kak. Oh. Hmm. Udah, Kak. Berapa? Yang A 7, 4/25. 4/25. Ya, yang B 3/25. 3/25. Kemungkinan peluang kejadian muncul kelipatan 6 atau 8 saling lepas. Jawabannya Saling lepas itu berarti 7/25. bukan ditambah ya, pasti ada yang kurangin satu. Ini pasti ada satu yang di mana dia menjadi irisan. Ingat, ini kan tidak saling lepas. Pahami untuk ini kondisinya tidak saling lepas. Kelipatan 6 itu ada 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, ya, 6 kali 16. NA-nya 16, yang B itu 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 12, ya kan? Sampai 96 kan dia. Nah, berarti ada satu yang kemungkinan sama dong. Nah, itu satu. Oh. Iya, ingat dia ini tidak saling lepas. Bedain mana yang bisa lepas. Yang kalau tidak saling lepas, itu berarti ada satu yang atau dua atau beberapa dia terkait satu sama lain. Kayak kartu yang tadi, kartu Intan tadi. Ya kan kartu Intan tadi kemungkinan ada satu, dia bisa menyamar sebagai kartu Intan. Ibaratnya inilah, tahu peluang nggak kemarin itu loh, yang misalnya A suka basket, B suka bola, nah kedua-duanya itu suka basket suka bola, nah itu di tengah-tengah, Oh. yang Jadi itu termasuk tidak lepas. itu tidak lepas karena kan saling berikatan dia.
Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu perkalian peluang ya sekarang. Untuk perkalian peluang itu dua kejadian dikatakan saling bebas jika muncul kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Nah, ini sama sekali bebas dalam hal ini ya. Tidak ada, memang benar-benar tidak ada pengaruhnya gitu. Misalnya koin sama dadu kayak gitu. Ya, kartu bridge sama koin. Nah, itu kan nggak ada ngaruhnya kan? Ya. Sebagai contoh, pada percobaan pengambilan dua bola satu persatu dengan pengambilan misalnya sebuah kotak berisi 4 bola biru dan 3 bola kuning, pada pengambilan pertama, peluang terambil bola kuning itu 3/7, ya kan? 3/7. Jika belum pengambilan kedua, bola dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka peluang terambilnya bola kuning kedua adalah tetap 3/7, ya kan? Nih, diambil lagi, kemudian dibalikin lagi, diambil lagi. Tetap 3/7 kan? Nah, jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu ditulis P, A, dan B. Diberikan seperti ini, peluang A kali peluang B. Oke. Nah, pola kayak gini ini disebut kejadian bersyarat ya. Nah, kalau misalnya gimana ceritanya kalau misalnya, nih kayak ini, dalamnya ada 4 bola kuning, 3 bola biru. Kita ngambil satu bola biru, berarti peluangnya kan 3/7. Tapi bola birunya nggak dikembalikan lagi. Kan otomatis sekarang tinggal ya 1/6 kan. Peluang untuk biru itu 1/6, diambil lagi 1/5 dan seterusnya. Itu dia, karena kan terus diambil. Nah, peluangnya seperti itu. 2/6, sorry, 2/6 terus lagi 1/5 gitu kan. Dengan demikian kita contohkan seperti ini, lebih enak melihat contohnya ya. Sebuah dadu dilempar 2 kali, tentukan peluang munculnya angka dadu genap pada lemparan pertama dan kedua. Yang B, angka dadu genap pada lemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua. Kita misalkan A itu kejadian muncul angka genap pada lemparan pertama itu berarti 2, 4, 6, ya kan? Berarti NA-nya 3. Sedangkan yang B itu kejadian muncul angka genap pada lemparan kedua. Itu adalah 2, 4, 6 juga ya, sama. Nah, yang C itu kejadian muncul angka ganjil prima pada lemparan kedua, maka cuman itu berarti 3 dan 5 doang, ya kan? Ganjil prima kan cuma 3 dan 5. Mm-mm. Maka NC-nya 2. Nah, peluang kejadian A itu berarti 3/6 setengah. Peluang kejadian B juga sama, setengah juga. Sedangkan peluang kejadian C itu 2/6 atau 1/3. Nah, peluang muncul angka dadu genap dan pada lemparan pertama dan kedua adalah 1/2 kali 1/2 berarti. Karena tidak ada mempengaruhi ya gitu. Ya, berarti 1/2 kali 1/2 alias 1/4. Sedangkan peluang muncul angka dadu genap pada lemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada lemparan kedua itu 1/2 kali 1/3 alias 1/6. Itu jawabannya. Hmm. Kejadian saling. Udah, silakan dicatat mungkin. Oke. Boleh ke bagian rumus nggak? Apa? Ke bagian rumus ya. Ke bagian rumus. Iya. Oh, yang ke atasnya. Iya. Yang ini.
Sudah? Bentar kok, bentar lagi. Oke, udah. Sudah? Hmm. Coba kerjanya ini. Dua kejadian saling bebas lagi ya. Ini gimana, Kak? Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia. Dua buku diambil secara acak dari 5 dalam tas satu persatu. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan ke dalam tas sebelum buku kedua diambil, berapakah peluang yang terambil? Jadi pertama, kamu ambil satu buku dalam tas itu. Kemungkinan bisa jadi ini kan, kemungkinan bisa jadi buku matematika atau buku kimia. Iya. Gitu. Kan secara acak. Nah, kemudian kamu masukin lagi. Nah, tetap sama kan ininya, ya kan? Hmm. Sekarang, peluang untuk buku matematika itu pasti 6/14. Ya enggak? Karena kan 6 dibagi dengan 14 sampel. Iya. Nah, peluang buku kimia itu 8/14. Berarti Begitu. kumat itu Nah, ini dia dia diambil tuh, dia diambil nih bukunya, masukin lagi, diambil lagi, masukin lagi kayak gitu. Paham? hmm,
Berarti Apa? 37 kali 47 dong. Berarti kalau misalnya buku pertama matematika dan buku keduanya kimia, ya itu tinggal kalikan aja kan. Dan nanti kan kalau udah dia diambil, itu dibaliknya lagi. Beda ceritanya kalau dia diambil, nggak dibalikin lagi itu beda cerita lagi. Berarti NS-nya berubah jadinya. NS-nya pasti 13. Karena kan jumlah total bukunya ada 14. Ya nggak? Sekarang kurang 1 jadi kurang 13 kan jadinya. Berarti NS-nya pasti beda. Dan NA-nya juga pasti beda nanti atau NB-nya beda. Tapi kalau buku pertama kimia, buku kedua kimia, ya sama aja dong peluangnya. Tetap sama kan dia? Itu 47 kali 47 dong. Iya. Oh. Oke, udah Kak. Ya, kita lihat bener nggak ya karena ya, sama kan analisanya ya. Nah, 12/48 sama 16/48. Ya sama. coba kerjain yang contoh dua kejadian saling bersyarat.
Sudah belum? Belum Kak, sebentar. Perhatian, itu dua kejadian bersyarat ya. Hmm. Nggak ngerti ya Kak. Hmm? Nggak ngerti. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu itu tanpa pengembalian. Berarti tanpa pengembalian. Ingat ya. Kalau tadi yang di atas itu dengan pengembalian udah diambil balikin lagi, udah diambil balikin lagi, gitu kan? Kalau ini enggak, udah diambil otomatis sampelnya berkurang, ya enggak? Mm-mm. Iya. Kalau misalnya ini nih, dia bilang ya satu ya, coba lihat. Tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna biru merah, biru merah. Sekarang peluang biru itu berapa? Biru itu Peluang biru 4/10 loh. 4/10. Berarti yang pertama 4/10 kan? Mm-mm. Nah, kita udah anggap ambil satu biru nih. Berarti peluangnya 4/10. Sekarang yang merah. Merah itu peluangnya berapa? 6/10. 6/9. Hmm? Kan tadi udah diambil satu birunya. Oh. Kan nggak dibalikin lagi. Paham nggak? Ketika nggak dibalikin berarti di dalam tuh berubah dong Iya, iya. posisi. Nah gitu. Nanti kamu harus bisa ngebedain mana kejadian saling bebas, mana yang kejadian itu bersyarat. Gitu. Setelah itu baru dikalikan aja. Dia 2/5 kali 2/5 kali 2/3 gitu. Iya. Oke, udah Kak. Iya. Coba gimana? Yang A Dapat itu nggak? 4/15. Yang B 6/15. yang B-nya 6/15.
Yang B itu 1/3 kan? Yang B dapatnya 1/3. 1/3. Kan merah tuh, merahnya kan dapatnya 6/10. Nah, yang kedua tuh merah lagi. Kalau merah lagi kan berarti kan tadi merahnya ada 6, ya enggak? Mm. Nah, berarti kan 6/10. Selanjutnya otomatis kan 5/9 dia. Mm-mm. Iya kan? Oh, keambil satu dua-duanya. Iya, kan diambil satu nggak dibalikin lagi. Pahami kejadian saling bersyaratnya. Maka jawabnya 1/3 ya. Kemudian yang C jawabannya berapa? Yang C udah? Sebentar. Yang C itu 12/45 bukan? Iya, 4/15. 12/45. Nah, ini rangkumannya untuk pembelajarannya, di mana ada kejadian saling bebas, ada kejadian saling bersyarat dan sebagainya ya. Udah paham belum? Hmm, Banyakin latihan soal biar lebih ya, paham. mungkin aku harus banyak latihan soal lagi sih. Coba kerjain nomor 1, 2, 3. 1 berapa? 1, 2, 3. 1, 3.
Bisa kerjain. Saya Iya. proses ya. Bentar. Nomor 1 gimana ya, Kak? Sebuah toko terdiri satu lusin lampu. Satu lusin itu berapa? 12. Dua diantaranya rusak. Berarti berapa yang tidak rusak peluangnya? 10. Itu 10 per 20. 10 per berapa peluangnya? 10 per 12 loh. Ada 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah berarti kan ini yang lampu bisa kan, yang lampu ininya tinggal ditambah ya, berarti dia bakalan ada 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu, duanya diantaranya rusak. Berarti yang rusak itu peluangnya berapa? 2 per berapa? 2 per 2 per 12 kan? 2 per 12, iya. Ada 3 orang yang membeli masing-masing. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak adalah, berarti pembeli pertama enggak, pembeli kedua enggak rusak, ditambah dengan pembeli ketiga yang rusak. Berarti kan ini peluangnya bisa jadi 10 apa tadi? 10 per 12 ya, atau 5 per 6 tambah 5 per 6 ditambah dengan 1 per berapa tadi? 1 per 6 ya. 11 per 6 bukan. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak. Ini coba kamu baca, apakah ini kejadian saling bersyarat? Apa yang ini? Apa kejadian saling bersyarat? Apa kejadian saling lepas atau tidak saling lepas kayak gitu. Ini ketiganya saling tidak lepas kan ya. Yang pertama, peluang A tambah peluang B. Di sebuah toko A terdapat satu lusin lampu. Nah, 2 diantaranya rusak. Nah, berarti yang peluang yang rusak ini kan 2 per 12, satunya 10 per 12. Nah, ada 3 orang akan membeli masing-masing satu lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusaknya berarti 1/6 dong jawabannya. Tapi bentar. Tapi coba kayak gini. Kita buat ini, kalau misalnya kan pembeli pertama itu lampunya bagus. Berarti kalau bagus kan dia 1/6 dong ya. 5 per 6. 5 per 6 berarti dikali dengan 5 per 6 dikali dengan 2 apa tadi? 2 per 12 1/6.
Kan berarti 10 per 6 kali 6 berapa tuh? 10 nggak bisa ya. Ini apakah peluangnya merupakan saling lepas? Sebuah toko terdapat satu lusin lampu. Seperenam bisa sih. Ya coba lewatin dulu aja nomor 2 fokus. Ntar aku pikir dulu. Oke. Nomor 2. Sebuah toko itu.
Ternyata nomor 2 bener Kak, peluangnya 35 Kak. Siapa apa? Yang nomor 2. Hmm. Bentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Aku coba ini visualisasi nomor 1 ya. Ini harus dianalisa ini sih. Oke. Nomor 1 itu di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu. Berarti 1 lusin itu berapa? 12. 12. Nah, 2 diantaranya rusak. Berarti ada yang nggak rusak, kita lambangkan dengan A. Ya. Yang nggak rusak itu berarti 10. Yang rusak kita lambangkan dengan B, berarti 2 ya. Iya. Ada 3 orang akan membeli lampu. Berarti kita anggap orangnya adalah si M, N, dan O. Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak adalah berarti yang si O ini selalu mendapatkan lampu rusak bagaimanapun caranya. Jadi kemungkinan bisanya adalah kayak gini. Si M, N, O ini kan bisa jadi lampunya lampu A, lampu bagus, N juga lampu A, O itu lampunya nggak bagus pasti, ya kan? Yang B. Atau bisa juga si M itu dapetin yang nggak bagus, N itu dapetin yang A, O itu dapetin nggak bagus. Atau kebalikannya juga ya, bisa dia dapetin yang A, yang M ini dapetin yang bagus, ini dapetin yang nggak bagus. Ini yang dapetin yang rusak gitu. Berarti M itu bisa baik, N itu bisa baik, O itu rusak, atau M itu rusak, N itu baik, O itu rusak, atau M itu bisa baik, N itu bisa rusak, O-nya bisa rusak. Yang penting O-nya itu pasti rusak semua. Karena kan cuma 2 lampu kan. Kenapa nggak di sini nggak rusak semua? Nggak bisa. Karena lampu rusaknya cuma 2. Oke, paham. Nah, untuk itu peluang ini berarti kan ini sama dengan peluang si A ini kan dapatnya adalah 10/12 ya. Yang ini 2/12. Itu kan 1/6 dan 5/6 ya. Berarti kalau gitu ini sama dengan kita kali ya. 1/6. Kalau A-nya bagus nih. Kalau A-nya bagus kan berarti ini 1/6. Enggak, 5/6 ya. 5/6. Dikali dengan diambil A lagi yang bagus. Itu 5/6. Dikali lagi dengan bagusnya itu 1/6 gitu. Berarti jadi 5 Sebentar. Tapi dia bersyarat ya. Dia ini sama. Di sebuah toko terdapat 1 lusin. Ini enggak gini dia. Karena kan diambil 1 ya. Kan kalau udah diambil, kalau udah dibeli berarti perlu NS-nya beda lagi dong. Berarti NS ini kan kemungkinan adalah kalau dia bagus berarti dia akan
eh, tadi kan bagusnya 10, berarti 9 per 11, ya nggak? Iya. Kalau yang ini tetap baru dikali dengan 2/10 ya, 2 per atau 10. 1/6. Ya, karena ini berdua ini saling saling pengaruh ini gitu kan, tinggal dikali aja. Oke. Nah, sedangkan yang ini berarti buruk. Nah, buruk ini berarti yang buruk ini kan 12. berarti 1/6 ya. satu Iya. per 6 dikali dengan A-nya bagus, berarti tetap 5/6. Nah, ini buruk lagi. Ingat buruknya udah diambil 1 tuh. Berarti tinggal 1. 1/11 kan? Iya. Nah, kali ini juga begitu. Nah, ikutin alurnya. Setelah itu baru ditambahin peluang M tambah peluang N tambah peluang O. Nanti bakalan dapat. Coba cari dulu yang nomor 1. Sembari itu aku sholat dulu ya. Oke, Kak.
Nggak dapet tahu. Nggak dapet tahu Kak. Sudah? Sudah ya? Nggak dapet aku Kak. Nggak dapat? Hasilnya berapa? Aku dapetnya sampai berapa ini? 3/300 berapa ini? Nggak tahu aku. Coba kita buat satu-satu ya. Yang ini, yang AAB itu berarti AB itu kan 5/6 atau 10/12 ya. iya 10/12 dikali dengan 9/11 ya. 10/12 dikali dengan 9/11 dikali dengan 2/12. 2/12. Bisa nggak nih kita coret? Ini coret ya. Ini jadi 6. Ini jadi 3. Ini jadi 2. Ini jadi 5. Jadinya 15. Nah, ini jadi 4 bisa ya. Mm-mm. Berarti 5/4. 5/4. Kemudian selanjutnya yang ini, yang BAB itu 2/12 dikali dengan 10/12 dikali dengan 1/11 ya. Iya. Hmm. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan jadi 5/6. berapa? 5/6. 5/6. Ya ini 1/6 ya. Mm-mm. Jadinya 5 per Hmm. 36 kali 11 berapa?
396. 5/396. Lalu yang selanjutnya yang ABB 1/66 kan? kenapa? Ini berapa? Kan ini kan 5/6. Hanya 5/6 terus B-nya itu 2/11. 2/11. 2/11. Terus Kok kali B. 2/11? Hanya 5/6. B-nya 2/12 ya? 2/12 kan baru diambil yang ini. Iya. Yang ini baru 1/11. Gitu nggak? Iya. Jadinya ini 5/6. 5/6. 2/12 dan 1/11 ya. Iya. Ini bisa coret 3. Jadinya 5/3 kali 12. 36 kali 11, 396 ya. Iya. Nah, berarti ini tinggal kalau kita tambahkan jadi 5/396 tambah 5/396 ditambah 5/44. Nah, 44 nih kayaknya perkalian berapa dengan dikali dengan 9? Kali 9 ya kayaknya ya. Kali 9 ya. Iya. Kali 9 berarti di atas ini dikali 9 juga. Berarti 45 kan sama dengan 45 ditambah 45. 10 tambah per 396 ya. Berapa tuh? 55 per 55 per 396. Nggak ada ya hasilnya ya. Iya. Caranya gitu kok. Kenapa ya? Salahnya di mana ya? Oh, kan NF-nya berubah. Kayaknya ini NS-nya berubah deh. Kita coba berubah analisa ya. Oke. NS-nya berubah ini. Oke. Saat yang ini A, A, B, berarti A-nya bagus ya. Pas dia bagus, emang benar dia 10/12. Diambil Iya. satu tuh. Diambil satu kan. Nanti Iya. pasti sampelnya pasti 11 bawahnya. Nanti per 11 nanti sininya. Nah, selanjutnya ketika diambil bagus lagi, berarti kan ini 9/11. ya 9/11. Nah, kemudian yang ini Yang kan rusak. ketika diambil nih udah tinggal 10 kan? Berarti B-nya ini sekarang buruknya 2/10 dong gitu. Kan sampelnya sekarang tinggal 10 karena udah dibeli 2. Iya. Nah, Iya. kayak gitu. Berarti ini tinggal bisa coret ini 6, berarti 9/66 ya. Iya, 9/66. Nah, coba ikut cari kayak gitu. Ketemu nggak? Coba cari kayak gitu.
1/6. Iya, jawabannya 1/6. Dapat? Iya, dapat. Berarti kejadiannya itu macam-macam ya. Dia meliputin kejadian saling bersyarat, kejadian saling lepas gitu, lengkap semua di sini sih nomor 1. Untuk nomor 2 kamu udah dapat? Itu belum. Peluang penjaga gawang itu mampu menahan tendangan penalti kan 3/5 tuh. Maka peluang penjaga gawang itu untuk tidak menahan penalti berarti kan 1 kurang 3/5 kan? Peluangnya itu 3/5, ini kayaknya bukan 35 gitu. 3/5 itu. 3/5. Peluangnya 3/5. Habis itu Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Berarti N-nya sama dengan 5 dong, konsekuensi harapannya. iya. Kemudian penjaga gawang itu mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Berarti R-nya 3. Jadi peluang ini menahan 3 tendangan penalti itu kan berarti dia kombinasi 3 dari 5 dikali dengan peluang harapan yang tadi kan 3/5 kali 3 ya. 3/5 kali tendangannya sebanyak 3 kali kan. Iya. 3/5 kali pangkat 3 dikali dengan yang tidak ini, peluangnya kan yang tidak mampu itu kan 2/5 tadi kan, P ya enggak, 1 kurang 3/5 peluang yang tidak mampu. Iya, 1 kurang 3/5 gagal. Itu kan 2/5 pangkat 2. Berarti itu dia rumusnya mengikuti kombinasi dia. habis Ini dikombinasi 3 dari 5. mm-mm. Kemudian peluang potensi harapannya tadi kan potensi harapan dikali dengan Q pangkat N. Nah, kombinasi 3 dari 5, potensi harapannya tadi kan 3/5 ya. 3/5 3/5-nya tendangannya 3 kali, kali 3. ya kan? Berarti kombinasi ini 2/5, berarti ada 2 kali dong yang gagal kemungkinan. Ya udah, tinggal dikalikan. Kombinasi 3 dari 5 ini kan berarti 5 faktorial 10. per 3 faktorial kali 2 faktorial 10 kali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2. 2. Berapa tuh? Berarti 5 faktorial, ini kan berarti 5 kali 4 per 2 alias 10 berarti. 10 dikali 3 kali 3 kali 3 kan 27 per 625 ya. 625. 225 dong. 225 ya. 5 kali 5 berapa? Iya, 5 kali 25. Iya, 5 kali 5? 225. 25. 125 ya? 225 ya. 125 atau 125? 125 ya. 125 dikali dengan 4 per 125 itu kan. 4/25. Iya. 4/25 dong. Iya, 4/25. Pangkat 2. Berarti ini kan sama dengan 40 kali 27 per 625 ya. Iya. Berapa tuh?
Hmm. Apa? 40 kali 27. 1080. 25. Jawabannya Berarti 1,728. 40 kali 27 berapa? 1080 per 625. 1080 per 625. Hmm. 27 kali 4 berapa? 7 kali 4 itu 108. Oh. Ini sebenarnya bisa kita sederhana nggak sih? Kita bagi 5 ini. Ini jadinya 2. Ini jadinya 25. Kan 125 kali 25 kan bukan 625. Salah tadi kita hitungnya. Iya, betul. Berarti kan 2 kali 4, 8 kali 27 berapa? Ini berarti 125. 125 kali ini ya benar. Benar 625-nya benar, cuman di sininya salah. 27 kali 8. 216. 216 per 625. Ada nggak? 216 per 625 ada. C berarti. Oke.